Ustaz Sabar, para jemaah, ibu, bapak, adik-adik sekalian, dan insya Allah semua kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Malam ini kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan tahun ini, dan malam ini memasuki malam yang ke Alhamdulillah, ini merupakan satu anugerah yang Allah berikan atas doa kita umat Islam dihadapkan pada kesempatan yang sangat besar dari Allah untuk kita dapat meraih ketakwaan dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih yang saya ucapkan kepada segenap pengurus masjid, terkhusus kepada saya punya saudara. Dan alhamdulillah, tanpa disangka malam ini bisa hadir di masjid ini, dan mungkin bapak-bapak pun, ibu-ibu sangat terkejut juga karena memang tidak ada pengetahuan sebelumnya. Alhamdulillah, moga-moga silaturahim kita ini menjadi wasilah yang akan mengantarkan umur kita semakin berkah. Hadirin hadirat jamaah sekalian, dalam ayat tadi yang saya kemukakan, di mana kita sudah sama-sama tahu bahwa setiap kali menjelang datangnya Ramadan, ayat itu selalu kita dengar dari setiap dai, penceramah, guru, bahwa ayat itu menegaskan kita orang-orang beriman ini sejak dulu sampai saat ini telah diwajibkan oleh Allah untuk berpuasa. Ayat ini bukan ayat perintah, tapi ayat khabariyah. Mana perintah ayat berpuasa? Faman syahida minkum syahra falyasum. Itulah perintah. Diawali dengan harfun nida, ya ayyuhalladzina amanu. Ada beberapa huruf nida dalam gramatika bahasa. Di sini Allah mengawali dengan harfun nida, ya ayyuhalladzina amanu. Ada nidahul qarib, ada nidahul ba'id, ada nidahul wasil. Artinya, orang-orang yang merasa punya iman, baik yang jauh, yang dekat, yang tengah-tengah, semua kita yang merasa punya iman secara keseluruhan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Untuk satu tujuan, yaitu puasa. Alhamdulillah, kita sudah melaksanakan hari yang pertama, dan kita berharap semoga diberikan kekuatan lahir batin sehingga dapat menyempurnakan ibadah puasa kita, agar supaya ibadah kita dan amaliyah di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tentu ada syaratnya, karena setiap ibadah yang disyariatkan itu ada rukun. Dan apa termasuk yang menjadi salah satu rukun puasa? Niat. Apa? Jadi jangan sampai dilupakan, sebab niat ini rukun. Kapan kita itu boleh niat? Habis maghrib, habis buka puasa udah boleh niat. Habis isya boleh niat. Nanti malam, tengah malam boleh niat. Menjelang sahur boleh niat. Asal jangan nanti masuk waktu subuh baru niat, maka puasanya batal. Kalau niat puasa mau jam berapa aja boleh, tapi beda dengan niat sholat. Karena ada yang namanya rukun qalbi, itu niat dalam hati. Jadi niat itu dalam hati.
usolli fardhu isya'i arba'a rakaat, nggak usah disebut, nggak apa-apa, nggak usah diucap, yang penting niatnya dalam hati. Kapan ketika kita sholat niat itu kita lakukan? Ketika kita angkat tangan Allahu Akbar dibarengi dengan niat dalam hati. Itu kalau niatnya sholat. Kalau puasa ya habis maghrib, tengah malam, menjelang sahur, yang penting jangan masuk waktu subuh, maka batal puasa. Begitupun niat dalam wudhu, kapan? Ketika kita mulai pertama membasuh anggota wudhu muka kita, maka disitulah perannya niat. Ketika kita hadas besar dalam keadaan junub, ketika membasuh anggota tubuh yang pertama kepala, maka disitulah berlakunya niat. Jadi niat ini termasuk rukun qalbi. Rukun. Maka jangan sampai tidak niat. Ingat, niat adanya di hati. Kalau nawaitu shawma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala, itu mah nggak usah dibaca, tak apa-apa. Yang penting aku niat puasa besok hari di bulan Ramadan tahun ini fardu karena Allah, itu dalam hati kita ucapkan. Atau bahasa Arabnya kita ucap dalam hati kita ucap. Boleh? Kadang-kadang dilupakan niat sehingga puasa kita tidak sah. Itu mengikuti mazhab Maliki ketika malam pertama. Aku niat puasa sebulan penuh mengikuti syariat Imam Malik, boleh, untuk kita ikhtiar menjaga takut-takut kita lupa. Tapi nggak berlaku sekarang hari malam. Ketika malam pertama Ramadan, boleh kita mengikuti mazhab Imam Malik. Jelas Pak? Jelas Pak? Nah, Ramadan ini begitu sangat istimewa bagi kita umat Islam, dan ini bulan yang dinanti-nanti. Kenapa? Karena beda bulan ini dengan bulan-bulan yang lain. Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannaw an takuna sanatu kullaha Ramadan. Seandainya umatku tahu apa keistimewaan bulan Ramadan, niscaya setiap tahun semuanya itu adalah bulan Ramadan. Ini saking istimewanya. Maka jangan kita sia-siakan kesempatan ini. Dan bagaimana cara kita mengisi Ramadan ini? Pertama dengan apa? Iksarul istighfar. Kita memperbanyak istighfar. Dengan cara bagaimana? Sholat taubat. 2 rakaat usolli sunnat taubat raka'ataini mustaqbilat qiblati lillahi ta'ala. Sholat taubat boleh habis sholat tarawih, entar malam menjelang sahur, boleh, terserah. Ayatnya apa? Qul ya ayyuhal kafirun dan qul hu. Qul ya ayyuhal kafirun dan qul hu. Pendek nggak? Pendek, tapi walaupun pendek itu qul hu kadang-kadang bikin orang keder. Kalau yang bulan apa? Betul. Ada imam lupa baca qul hu. Begitu tarawih dibaca Bismillahirrahmanirrahim, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'buduna wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum. Makum jagat lakum goblok lakum dinukum waladhdallin. Jadi makum amin. Di belakang ada mengundi kok dari temennya, mat kalau kita sholat amin 2 kali ya. Itu salah sunat taubat. Setelah sholat sunat taubat, kemudian sujud, niat sujud taubat. Posisi dalam keadaan tetap duduk dalam keadaan at-tahiyat. Apa dianya? Nawaitu sujud dan taubati lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ketika sujud, apa yang dibaca? Pertama yang dibaca doa Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Kalau itu kecuali orang yang syirik menduakan Allah. Kemudian al-musakin, orang yang berselisih. Ada 2
bahwa orang yang saling bertengkar itu tidak dapat ampunan Allah. Kemudian anakul walidain, anak yang durhaka sama orang tua. Kemudian siapa lagi? Orang yang memutuskan silaturahim. Siapa lagi? Orang yang mau, itu tidak dapat ampunan ketika malam nisfu Sya'ban, laporan tahunan, ada laporan bulanan, ada laporan harian, di bawah catatan amal baik dan buruk kita oleh malaikat namanya Al-Qadha. Maghrib di bawah ke langit. Begitu langit pertama sampai, ditanya oleh malaikat yang jaladi pertama namanya malaikat Ismail. Malaikat Al-Qadha, amal siapa ini? Amal Fulan bin Fulan. Luar biasa terangnya, karena memang orang itu luar biasa ibadahnya. Sedekahnya sama anak yatim, sama jomblo, sama janda muda, luar biasa. Masya Allah, janda muda ke bawah itu. Memang orang sekarang lebih suka nolong janda muda ketimbang janda tua. Kenapa? Kalau janda tua enggak, kata Pak RT, susunya akan dewasa. Anak yatim disantunin, janda jomblo dibantuin janda muda. Sabar dan cermat. Oke, makanya juga dengan coba ulang. Anak yatim disantunin janda muda, dikawinin janda tua, dibantuin janda muda. Sedekah. Baca Qurannya setiap hari 10 juz. Sedekahnya luar biasa. Jumat barokahnya luar biasa. Di bawah amalnya oleh malaikat. Begitu terang cahayanya. Ditanya sama malaikat Ismail, malaikat Al-Qadha, ini amal siapa? Fulan bin Fulan. Ketika ditanya amal siapa? Fulan bin Fulan, apa kata malaikat Ismail? Bawa pulang lagi, ini amal orang, enggak diterima oleh Allah. Lah kenapa? Ini orang luar biasa ibadahnya, sedekahnya luar biasa, salatnya luar biasa, umrahnya tiap tahun, baca Quran setiap hari 10 juz, tapi kok ditolak sama Allah? Cuma satu sebabnya, apa? Ngomongin Pak. Assalamualaikum. Masih hidup. Nyawa Pak kalau ditanya. Pernahkah kita ngomong-ngomongin orang? Kalau kita dosa sama Allah sebanyak apapun dosa